Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Saskara, channel edukatif dan informatif. Kembali lagi bersama gua Aul dan malam hari ini kita akan mencoba mendiskusikan perihal baru-baru ini kan pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB. Nah, malam ini kita mau sharing sama di sini udah ada teman kita M. Faiz Putra Chanel, ya kan, bisa dipanggil Chanel, dan mau sharing nih terkait apa sih maksudnya yang dimaksud dengan PSBB, bagaimana pemberlakuannya dan bagaimana aturan hukumnya, kayak gitu. Jadi langsung aja yuk kita sharing sama Chanel. Oke, selamat malam Nel. Malam. Gimana kabarnya Nel? Sehat-sehat, alhamdulillah. Mantap. Wah, segar banget kayaknya nih yang baru habis sarjana. Nel, ini nih Nel, ya kita mau diskusi lah terkait apa PSBB ini, ya kan, yang baru berlaku di Jakarta nih. Rumah lu di Pejompongan ya Nel? Iya, daerah situ. Daerah situ. Berarti udah berlaku dong ya nih PSBB di daerah rumah? Udah. Mantap. Gimana nih sejauh ini? Aman PSBB? Sejauh ini sih aman, jadi enak aja, sepi, udara bersih daerah sini kan. Biasa bunyi klakson, sekarang udah nggak ada. Asik. Mantap dong ya? Lumayan. Tapi ya itu resikonya, nggak bisa kemana-mana. Ini nih maksud gua, ini kan baru nih ya persoalan PSBB ditetapin sama gubernur nih. Nah, kira-kira kalau menurut lu nih sebenarnya PSBB itu kebijakannya kayak gimana sih? PSBB? Iya. Sebelum masuk ke PSBB kayaknya kita harus tahu dulu nggak sih kenapa dari awal corona kayak gitu. Boleh. Kan PSBB ini lahir gara-gara ada instruksi dari pemerintah pusat nih. Ya kan? Iya. Nah, mungkin orang banyak yang nanya nih, kan corona udah kejadian dari 2019 akhir. Ya kan? Dari Wuhan. Tapi kenapa kok baru diterapinnya itu 9 April, efektif 10 April kalau PSBB di Jakarta. Nah, mungkin banyak orang yang bilang, wah ini mah pemerintah udah telat, kayak udah jauh lah, orang udah banyak yang kena, baru bisa ngeluarin gitu. Ya kan? Tapi kan ternyata halo Nel. Nah, Nel. Halo? Iya, tapi kan penetapan korban 01 sama 02 di Indonesia itu kan nggak dari 2019, tapi dari tahun 2020. Artinya kan dari korban 01, 02 yang ada di Indonesia ini kan baru sekitar 1 bulan yang lalu gitu loh. Iya. Dan menurut lu emang kebijakan PSBB yang baru diberlakukan hari ini emang bisa dikatakan telat atau enggak? Sebelumnya, untuk mencapai PSBB itu kan sebuah penyakit harus dikatakan sebagai wabah atau penyakit yang menular nih kan. Ini kan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, ya kan. Nah, coronavirus itu di Indonesia bisa dibilang sebagai penyakit yang menular kalau emang berjangkitnya atau penyakitnya ini menyebar di masyarakat dengan secara cepat gitu dan banyak korban atas itu, jadi baru bisa diterapin. Nah, kenapa gue mengacunya sama hukum, ya kan? Kan Indonesia kan negara hukum nih. Nah, jadi pemerintah pun sebagai lembaga hukum harus bergerak berdasarkan hukum juga. Jadi mungkin itulah yang dilihat masyarakat kayak terkesan kurang responsif gitu. Iya. Tapi berarti menurut lu aja, kalau menurut lu kebijakannya telat atau enggak?
lu melihat pemerintah ini lamban untuk merespon wabah ini, karena kan WHO itu kan sudah menetapkan corona ini sebagai pandemi itu kan udah dari jauh-jauh hari gitu loh, sebelum virus ini masuk ke Indonesia. Halo? Iya, Nel. Iya, maksudnya ya menurut lu nih kebijakan ini tuh kalau lu lihat itu apakah pemerintah ini telat untuk merespon? Karena kan WHO itu kan sudah menetapkan bahwa corona ini sebagai pandemi itu kan sudah jauh-jauh hari gitu loh, dan kenapa pemerintah baru mengeluarkan PSBB itu hari ini gitu loh? Kenapa tidak kemarin-kemarin gitu loh? Yang memang ya seperti kita lihat juga kan sudah ada bahkan sudah ada daerah-daerah yang sudah mengeluarkan kebijakan terlebih dahulu sebelum negara mengeluarkan kebijakan. Begitu. Kayak kalau menurut lu gimana? Kalau kata gue sih ini akibat regulasinya yang kaku. Iya, jadi kayak tadi nih untuk penetapan corona sebagai penyakit menular aja, dia butuh untuk memenuhi kriteria pasal 1A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84 tentang wabah penyakit menular aja, itu butuh yang namanya menjalari masyarakat, adanya intensitas penyebaran yang tinggi, itu baru bisa dibilang sebagai penyakit. Ini logikanya ya, kan walaupun dari WHO udah ngomong, tapi di Indonesia baru pada tanggal 31 Maret 2020 Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan Presiden nomor 11 tahun 2020 yang menyatakan bahwa coronavirus disease atau COVID-19 sebagai penyakit yang menyebabkan kesehatan masyarakat. Nah, itu baru pada 31 Maret 2020. Oke, berarti perspektifnya itu bahwa penetapan kebijakan ini tuh harus melihat dampak yang ada di internal pada suatu negara, tidak melihat dari aspek luar yang ada, aspek di luar yang ada di negara. Contoh, misalnya kan karena ini berbicara soal pandemi, ini kan berbicara soal pandemi, karena pandemi itu kan pasti terjadi di beberapa negara yang ada di dunia gitu loh, dan berarti undang-undang ini kan hanya berbicara keadaan yang terjadi di Indonesia itu sendiri tanpa mengacu apa yang terjadi di luar negara. Iya. Ya. Berarti kayak ibaratnya gitu, kan belum tentu ada fenomena yang besar di seluruh dunia, tapi berpengaruh kan buat Indonesia. Jadi untuk demi adanya wibawa negara, jadi negara juga harus ngatur sendiri. Tapi yang sangat gue sayangkan di sini, kenapa nggak ada parameter gitu? Nggak ada parameter yang disebut menular cepat itu ya kayak gimana? Akhirnya kita cuma menafsirkan sendiri, korban berjatuhan tiap hari, mungkin itu adalah pendapat subjektif dari pemerintah. Oh, ini sudah wabah baru ditetapkan. Nah, kan itu kan sangat sayang, subjektif gitu. Berarti parameternya nggak ada. Parameternya itu belum jelas ya dari pemerintah ya untuk menetapkan wabah ini dari undang-undang. Oke. Iya. Soalnya ini undang-undang tahun 84 kan? Iya, dan dipertanyakan juga keefektivitasan pemberlakuannya ya. Iya. Kalau boleh tahu alasan lahir undang-undang tersebut itu pada waktu itu apa sih, Nil? Alasan lahirnya undang-undang nomor berapa? Yang tahun 84 tentang pandemi. Oh, jadi itu demi adanya perkembangan teknologi, pengetahuan dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi juga sama pola penyakit, ya kan? Dan juga dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat, serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Itu salah satu poin menimbang dari undang-undangnya. Kenapa undang-undang itu lahir? Salah satu poin menimbang poin B yang menyatakan, dan ternyata terbukti nih sekarang kan corona katanya entah isunya ada yang bilang dari kelelawar, ada yang bilang dari kebocoran zat kimia di laboratorium, ya kan, kita juga masih belum jelas tentang itu. Nah, kalau lu sendiri nih, maksudnya melihat dari kebijakan PSBB ini ya kan, menurut lu ini udah efektif nggak sih, maksudnya pemerintah mengeluarkan
kebijakan PSBB ini terhadap masyarakat? Udah sesuai belum sih, atau Nah, apakah PSBB ini sudah menjawab permasalahan yang ada di masyarakat atau belum? sebelum masuk ke PSBB, Nah, kita kayaknya seru gak sih untuk membahas dulu nih kira-kira gimana sih cara daerah ini bisa mengajukan PSBB atau nah, lain sebagainya, karena nah, berdasarkan Undang-Undang 4 tahun 84 ini yang bisa menetapkan wilayah tertentu yang terjangkit wabah itu ya kementerian, dalam hal ini ya Kemenkes. nah. Oh, berarti Iya, kalau misalnya ada daerah yang mau mengajukan PSBB ini, dalam undang-undang tersebut itu harus terlebih dahulu mengajukan ke Kementerian Kesehatan. bukan, tapi yang menentukan sebuah daerah itu adalah Nah, kementerian terkait. Tapi kalau untuk masalah pengajuan itu nah. nanti ada lagi di peraturan Kementerian Kesehatan atau di ketetapan. Oh, berarti Hmm, berarti dari Kemenkes dulu ya? iya. Nah, Hmm. untuk masuk ke PSBB ini, kita harus masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tentang, kekarantinaan kesehatan. ah, itu Orang kan undang-undang banyak yang bilang, ditandatangani oleh siapa nih tahun 2018 undang-undangnya? Presiden dan DPR 2018, Berarti undang-undang. berarti dalam hal ini undang-undang tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pak Jokowi beserta DPR lah ya. Iya, Hmm. Gimana tentang karantina wilayah? iya. Jadi kan orang sekarang banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih PSBB, kenapa nggak karantina wilayah aja gitu kan? Yaps, betul Ya banget. kalau dari Aul sendiri gimana nih? Oh yang Kalau menandatangani, ah, ah, ya, ya yang kalau menandatangani, kalau kalau menurut gua sih, maksudnya karena memang undang-undang yang mengatakan itu sebagai karantina wilayah dan memang aturannya sudah ada dan prosesnya itu jelas ya kan, maksudnya negara sebagai organisasi yang bertanggung jawab atas warga negara itu harus mampu melaksanakan kewajibannya terhadap warga negara, dalam artian karena dalam karantina wilayah itu kan dijelaskan juga gitu, ketika pemberlakuan karantina wilayah, negara itu harus menanggung eh, istilahnya kebutuhan dari warga negara. Nah, itu yang maksudnya poin penting gitu dari karantina ini. Dan pertanyaannya kan, kalau untuk PSBB ini kan eh, baru dengar nih ya kan, kita kan baru dengar, dan asal usulnya juga kan belum tahu gitu loh, bahwa lahirnya PSBB ini berdasarkan apa, alasannya kenapa gitu loh, dan kenapa nggak karantina wilayah, itu kan kita masih masih bingung gitu loh. Karena yang kita tahu ya, ya memang undang-undang karantina wilayah tahun 2018 yang ditandatangani oleh Bapak Presiden kita itu sendiri, kayak gitu sih kalau dari gua. ya sebelumnya undang-undangnya itu nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, bukan Nah, kekarantinaan wilayah. ah, Nah, tapi tentang tapi kekarantinaan kesehatan. ah, tapi dalam 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 Hmm. undang-undang tersebut kan ada juga penjabaran tentang karantina wilayah yang memang Iya, ada. dikhususkan dari undang-undang ini. Iya. Hmm. Definisi tentang karantina wilayah muncul di pasal 1 ayat 10, ya kan? Dan ini tuh kayak kita sebagai warga negara, Hmm. warga daerah lah, sorry, bukan Ah, negara, ah, yang udah dianggap daerahnya ini atau wilayahnya ini perlu dikarantina. Nah, kita itu harus gimana ya, pintu masuk dari wilayah itu udah ditutup gitu. Kita udah kayak nggak boleh kemana-mana, kita udah ya lockdown lah, kayak seperti lockdown kalau boleh dibilang karantina wilayah. Bahkan sederhananya ya. polisi yang iya, jadi bahkan ada juga penjelasannya di undang-undang, kalau kita karantina wilayah itu nanti tuh di luar batasnya itu ada garis polisi dan dijaga oleh polisi di luar daerah tersebut gitu.
warga loh, kayak benda aja nggak boleh keluar dari wilayah itu. Udah bener-bener kayak terisolasi lah wilayahnya, di karantina, nggak boleh diapa-apain. Ketat tuh ya berarti ya. Iya, dan ternyata definisi PSBB itu udah ada juga di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 nih sebagai opsi di undang-undang yang sama di pasal 11. Nah, PSBB itu cuman pembatasan kegiatan penduduk tertentu dalam suatu wilayah yang kira-kira wah daerah ini terinfeksi nih. Maka pergerakan manusianya itu harus dibatasi guna mencegah adanya penyebaran penyakit yang lebih luas. Nah, maksud dari Jadi masyarakat, iya, maksud dari masyarakat tertentu dalam undang-undang itu tuh apa? Apakah cuma masyarakat wilayah itu? Iya, masyarakat wilayah tersebut doang, dalam artian dalam wilayah tersebut tuh semua masyarakatnya itu dibatasin, atau ada beberapa juga yang masih tetap diperbolehkan berkegiatan gitu, atau semuanya di rumah gitu. Gini, kalau dari bahasa logikanya sih pergerakan luar rumahnya, pergerakan luar rumah. Jadi lu kalau di dalam rumah bebas, tapi kalau mau keluar rumah di wilayah yang menetapkan dirinya sebagai atau melaksanakan PSBB, lu akan dibatasi dengan aturan ini. Kayak yang di DKI, lu nggak boleh boncengan kalau naik motor, atau duduk harus berjarak, antri berjarak 1 meter. Nah, itu salah satu langkahnya. Nah, itu kenapa harus kayak gitu? Boleh keluar masuk kota. Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak? Untuk mengurangi penyebaran. Kenapa nggak semua orang dirumahkan aja gitu kan, untuk benar-benar mengurangi dampak corona ini ya kan, mengurangi bahkan menghentikan penyebar luasan dari virus ini gitu loh. Dan ya kenapa nggak yang diambil itu untuk bagaimana merumahkan semua orang gitu loh, dan memberikan semua haknya sebagai warga negara gitu. Nah, itu justru kalau menurut undang-undang ini seperti lockdown, karena kalau frasanya di karantina wilayah, ketika karantina wilayah terjadi, seluruh kebutuhan itu setiap orang wajib ditanggung oleh pemerintah. Frasanya gitu, setiap orang. Tapi kan kalau di PSBB ini masih bisa ada opsi. Nah, kalau misalnya kayak gitu kan jatuhnya tuh ya masyarakat masyarakat tetap dibatasi dengan tujuan untuk mengurangi dampak penyebaran corona. Alasan lain kemudian adalah ketika lu membatasi pergerakan orang, ya orang-orang yang bekerja di jalanan itu pertanyaannya bagaimana kelanjutan nasib mereka gitu loh. Kalau misalnya setahu gue juga PSBB ini kan negara itu nggak mewajibkan untuk memberikan hak warga negara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya gitu loh. Iya, tapi kan sebagai negara yang humanis itu juga dibantu kan pada akhirnya. Iya. Dibantu kayak gimana tuh? Iya, jadi tuh kalau tidak salah dalam undang-undang ini ada namanya faktor ganti rugi. Nah, ganti rugi ini yang biayain pemerintah. Apa tuh? Seperti apa ganti ruginya? Nah, itu ganti rugi ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah atau ketetapan menteri gitu. Jadi butuh aturan teknis lagi. Nah, apakah sampai saat ini udah ada peraturan tersebut? Belum kayaknya. Karena kan PSBB-nya aja baru berlaku 2 hari. Baru berlaku 2 hari, tapi dampaknya udah terasa belum buat teman-teman yang di Jakarta? Kayak misalnya ya yang setiap hari mencari nafkah di jalanan, kayak ojol dan lain-lain. Kan bahkan sehari dia nggak bekerja atau bekerja dengan adanya PSBB ini, lalu kesulitan mendapat order dan lain-lain, itu kan juga berdampak gitu loh. Sedangkan berbicara soal kebutuhan itu kan adalah hal yang wajib, apalagi mereka punya keluarga dan lain sebagainya macamnya. Itu kayak gimana? Nah, ini sih yang jadi kendala. Soalnya mereka itu kan penghasilannya harian gitu ya. Nggak bisa kayak pegawai yang per bulan digaji gitu kan. Nah, sebenarnya gue ada mau ngasih gagasan untuk menanggulangi ini
di kedepannya kalau ada wabah lagi. Jadi ada cara inilah, cara lain. Tapi melibatkan faktor swasta. Tapi kayaknya enak ngomongnya di akhir aja deh. Kalau yang untuk gagasan ini. Oke. Nah, kalau menurut lu nih, ya